Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Syadatul Fitria dari kelas 4A Teknik Informatika akan mempresentasikan soal dan jawaban UTS Organisasi Manajemen Proyek. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen adalah pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang memiliki visi dan misi serta tujuan tertentu. Hubungan antara organisasi dan manajemen sangat berkaitan karena dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu manajemen. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai tujuan dari dibuatnya organisasi tersebut, manajemen yang mengatur dari berjalannya atau terlaksananya tujuan dari organisasi tadi. Soal nomor 2, jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Untuk pentingnya sendiri, karena dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen adalah untuk mengontrol dan memastikan target dapat dicapai. Dan manfaat dari manajemen bagi perusahaan adalah membantu dalam mencapai tujuan organisasi, pemanfaatan sumber daya yang optimal, mengurangi biaya, dan membangun organisasi yang sehat. Nomor 3, untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen dijalankan. Yang pertama, membuat perencanaan atau planning, lalu membuat peraturan, memimpin organisasi, dan melakukan pengawasan atau controlling. Nomor 4, jenis-jenis struktur organisasi, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada struktur fungsional, atau biasa disebut struktur birokrasi organisasi yang memecah perusahaan berdasarkan spesialisasi tenaga kerjanya. Kelebihan dari struktur ini adalah perusahaan dapat mengembangkan ahli pada bidangnya masing-masing, karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan bidang keahlian mereka. Kelemahannya sendiri, divisi cenderung berdiri sendiri-sendiri dan kerap gagal dalam berkoordinasi atau berkomunikasi dengan departemen lain. Sulit untuk melakukan aktivitas lintas fungsi. Yang kedua, ada struktur divisional atau multidivisional. Struktur ini biasa menggunakan metode untuk menyusun tim kepemimpinannya berdasarkan produk, proyek, atau anak perusahaan yang mereka operasikan. Kelebihan dari struktur ini adalah memungkinkan divisi untuk fokus memproduksi produk khusus sambil menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari divisi lain yang berkaitan. Lalu memungkinkan terjadinya koordinasi. Untuk kekurangannya sendiri, dapat menyebabkan hilangnya efisiensi karena setiap divisi memiliki sumber daya yang sama. Lalu divisi mungkin bersaing untuk pelanggan yang sama. Yang ketiga, ada struktur flatarsi. Seperti namanya, struktur ini memiliki hierarki yang rata dan memberikan banyak kebebasan kepada karyawannya. Perusahaan yang menggunakan struktur jenis ini memiliki kecepatan implementasi yang tinggi. Untuk kelebihannya, karena struktur yang sederhana dapat tercipta komunikasi yang lebih mudah antar karyawan, lebih banyak otonomi dan tanggung jawab untuk karyawan. Dan kekurangannya sendiri, kurangnya peluang untuk maju dan beban kerja yang lebih tinggi untuk manajer. Dan yang terakhir ada struktur matriks. Struktur ini membuat matriks karyawan di berbagai atasan, divisi, atau departemen. Kelebihannya untuk menciptakan kemitraan fungsional dan divisi yang berfokus pada pekerjaan dibandingkan sumber daya lain, lalu meminimalkan biaya karena satu orang dapat memegang beberapa peran. Kekurangannya sendiri, tanggung jawab kurang jelas, sehingga memperumit tata kelola dan kontrol. Lalu melapor ke lebih dari satu manajer dapat membingungkan bagi karyawan dan supervisor. Soal nomor 5, dalam manajemen ada 3 level. Yaitu yang pertama ada top level manajemen yang merupakan tingkat manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut level C-suite, yaitu Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operational Officer atau COO, Chief Financial Officer, Managing Director, dan Presiden Direktur. Yang kedua ada middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Dan yang terakhir ada lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain.
6. Jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan SDM yang baik. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru, lalu merencanakan proses rekrutmen dengan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Lalu pasang lowongan. Dan yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Lalu pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nomor 7, jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Budaya perusahaan atau organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Suatu organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan efektivitas kinerja karyawan. Kualitas kinerja karyawan akan sebanding dengan kualitas budaya organisasi di dalamnya. Apabila budaya organisasi baik, maka kinerja karyawan pun akan baik dan begitu pun sebaliknya. Nomor 8, jelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin yang efektif harus terus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif harus menginspirasi dan memotivasi semua orang dalam perusahaan untuk mencapai visi yang ingin dituju. Lalu yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan yang baik bagi para pekerjanya. Yang keempat, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dan mampu memahami perasaan dalam diri tiap pekerjanya. Dan yang terakhir, pemimpin yang efektif memungkinkan para anggotanya untuk bertindak dengan memberikan akses terhadap informasi dan memberdayakan para pekerjanya untuk bekerja dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Nomor 9, jelaskan jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada otoriter. Tipe pemimpinan ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Untuk kekurangannya, karyawannya itu tidak memiliki kebebasan dalam berpartisipasi. Dan yang kedua, ada demokratis, jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada delegatif, pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Dianggap memiliki banyak kelemahan, namun hal ini tentu tidak mutlak karena tentu kembali kepada individu itu sendiri. Yang keempat, ada transformasional, berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, ada transaksional. Kepemimpinan dalam gaya ini memiliki fokus transaksi, yaitu di mana pemimpin akan memberikan imbalan atau reward jika karyawan yang dipimpinnya berhasil meraih target yang ditentukan. Maka, pimpinan akan memberikan reward kepada karyawan tersebut. Sekian dan terima kasih.